Hi Rock Beloved, welcome. We are so glad and excited to have you with us on Rock Samarinda Church Online. Are you ready to praise God? Are you ready for what God's message today? Before we start, let's take a look at the information for this week. Every day is a good day. Let's start your day with good vibes. Melalui tayangan-tayangan Everyday Ministry, setiap Senin sampai Sabtu mulai jam 6 pagi, saksikan di YouTube channel Rock Samarinda atau aplikasi MyRock. For future information, please visit our social media. Seek the Lord while you can find Him. Call on Him now while He is near. Sampaikanlah apa yang menjadi pergumulan ataupun ucapan syukur Anda dengan mengisi prayer request maupun praise report. Anda dapat mengirimkannya secara online melalui website rocksamarinda.org, aplikasi MyRock, atau nomor WhatsApp Rock Samarinda. We want to support and connect with you wherever you are. Let's joining us on iConnected. iConnected secara online dapat diikuti melalui aplikasi Zoom. Info selengkapnya dapat menghubungi IC Leader masing-masing. Bagi Anda yang belum terkoneksi di IC, silakan lakukan registrasi melalui aplikasi MyRock. We wish you a very blessed birthday and happiest wedding anniversary. May He give you the desire of your heart and make all your plans succeed. Amin. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan secara online melalui nomor rekening berikut ini, atau dapat pula dengan scan QR Code melalui berbagai aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Rock Beloved, ibadah akan segera dimulai. Persiapkan pula roti dan anggur perjamuan Anda dan ikuti perjamuan kudus di akhir ibadah. No matter where we are, God wants to meet us and His presence will find us. So, open up your heart, get ready to sing, get ready to praise, and worship together because God is worthy. Enjoy the service. Datang sujud di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan pujian kami, syukur kami Tuhan. We've come to join the song sung long before our lives, to raise our voice alone. Heaven and we
Pesannya kasih setiamu tetap tinggal dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Yes. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, terutama kepada Bapak Presiden, para menteri, pimpinan, dan semua lembaga tinggi negara, untuk terus bekerja sama dengan giat membawa pemulihan bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pemimpin dan gembala kami, Bapak Pohan sekeluarga. Penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Tuhan tambahkan lebih lagi hikmat dan marifat-Mu, supaya tujuan Tuhan terus tergenapi. Tidak lupa, kami berdoa juga bagi kota kami Samarinda ini ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi segenap gugus tugas penanganan COVID-19. Engkau juga membuka jalan bagi pemulihan ekonomi kota Samarinda. Dan kami akan melihat kota Samarinda penuh kemuliaan Tuhan. Tidak jemu-jemu juga kami berdoa bagi seluruh keluarga Rock Samarinda, Tenggarong, dan semua orang yang mengikuti Rock Samarinda Church Online. Kiranya dalam masa pandemi ini, kekuatan Tuhan mengalir supaya kami terus percaya dan menguatkan iman kami di dalam Kristus Yesus. Kami mau berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Apapun jenis penyakit mereka, kami yakin bahwa kuasa dari Yesus, bilur-bilurnya, telah menyembuhkan. Dan kami juga berdoa bagi ibu yang mengandung ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap proses, juga persalinan, dan semua bisa berjalan dengan lancar. Dan Engkau juga cukupkan segala sesuatunya. Tidak lupa kami mendoakan juga saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Tangan Tuhan menolong. Kau berikan pekerjaan yang sesuai dan terbaik ya Bapa. Juga kami mau mendoakan setiap usaha dan pekerjaan yang dijalankan jemaat-Mu. Tuhan mencurahkan berkat dan memberikan hikmat untuk kami terus mengusahakan yang terbaik, dan jerih lelah kami tidak akan sia-sia ketika kami mengandalkan Engkau. Tuhan juga melihat setiap jemaat yang memberikan persembahan dan perpuluhan. Tuhan terus memberkati usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Berikan kelancaran dan kesehatan. Apapun yang mereka lakukan dengan mengandalkan-Mu, akan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami menyerahkan semua doa kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau telah mendengarkan. Amin.
katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan Kau Rajaku. Kau hadir bagiku, Mesiasku, tak dapat jauh darimu. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru, tak berkesudahan. Biar semua yang bernafas memuji-Mu, menyembah-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan Kau Rajaku. Kudus, kuduslah Tuhan Kau Rajaku. Kudus, kuduslah Tuhan Kau Rajaku. Salam saudara, apa kabar? Puji Tuhan kita bisa bertemu di dalam Church Online kali ini. Hari ini saya akan berbicara tentang spread out, menyebarkan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ada dua hal yang harus kita perhatikan pada saat ini, saudara. Yang pertama adalah yang ditanam, kata-kata yang ditanam. Yang ditanam berarti itu adalah kata pasif, saudara. Ditanam, pohon ditanam di mana, itu sepenuhnya kedaulatan dari Tuhan. Apakah Tuhan mau menanam di atas gunung, di tepi pantai, atau di padang gurun sekalipun, sepenuhnya itu adalah kedaulatan Tuhan. Pasif bagi pohon itu sendiri. Seperti kita ketahui bersama bahwa tanaman memerlukan media tumbuh yang berbeda-beda. Tuhan akan menempatkan pohon tersebut sesuai dengan spesifikasinya, bukan sembarangan atau kebetulan, saudara. Ada tanaman yang membutuhkan sedikit air, yang biasanya di padang gurun, yaitu contohnya tanaman kaktus, dia membutuhkan air yang sangat sedikit, saudara. Kalau dia dikasih air yang banyak, dia malah menjadi busuk dan akhirnya akan menjadi mati. Sebaliknya, ada tanaman juga yang membutuhkan banyak air. Seperti contohnya sawit, dia ditanam di tanah yang mempunyai kadar air sangat banyak. Daerah yang mempunyai curah hujan yang sangat stabil sepanjang tahunnya. Sedangkan ada juga tanaman yang membutuhkan media tumbuhnya itu adalah di air, saudara. Seperti teratai, seperti enceng gondok, itu memang hidupnya di air. Mereka tidak bisa hidup di tanah, saudara. Dan semuanya itu bukan kebetulan, semuanya itu tidak sembarangan Tuhan menanam, tetapi sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Sama seperti kita juga, saudara, tidak ada satupun yang kebetulan yang terjadi di dalam hidup kita. Kenapa kita ada di sini? Kenapa kita menghadapi situasi ini? Tidak ada satupun yang kebetulan. Semuanya ada maksud Tuhan, semuanya ada tujuan Tuhan. Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita. Dan saya yakin semuanya itu adalah untuk membentuk karakter kita semakin hari semakin kuat, kita semakin hari semakin dewasa,
dan kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Tuhan tahu spesifikasi kita. Tuhan tahu harus menempatkan di mana. Dan Tuhan juga sudah memahami hal-hal apa yang akan kita hadapi di hari-hari kemudian. Tidak ada satupun yang kebetulan di dalam kehidupan kita. Bahkan pemazmur pun menuliskan di dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan di dalam terjemahan New Living Translation. You show me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. Engkau telah melihatku sebelum aku dilahirkan. Setiap hariku telah tercatat dalam bukumu. Setiap kejadian telah diatur atau ditata sebelum satu hari pun dilewati. Jadi apa yang kita alami saat ini sudah Tuhan atur, bahkan Tuhan catat jauh sebelum kita melewatinya. Di Perjanjian Baru juga disebutkan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 di dalam terjemahan BIMK, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Tuhan mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kita, saudara. Tidak ada satupun yang kebetulan. Meskipun tidak enak buat daging kita seolah-olah, percayalah itu yang terbaik buat kita. Seperti pohon kurma, kenapa pohon kurma ditanam di padang gurun? Dan kenapa juga pada saat menanam benihnya harus diletakkan batu yang besar sehingga dia tidak bisa langsung naik ke atas? Semuanya ada tujuannya, semuanya tidak kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan. Meskipun seolah-olah kelihatan tidak adil, tetapi Tuhan tahu spesifikasi kita, Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu batas-batas kemampuan kita. Tuhan berkata juga bahwa apa yang kita hadapi, baik itu pencobaan-pencobaan maupun ujian-ujian, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, saudara. Percayalah, tidak ada satupun yang kebetulan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kata ditanam, itu adalah kata pasif, saudara. Selanjutnya, kata kedua yang harus kita perhatikan adalah yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Merambatkan, spread out, menyebarkan. Ini adalah kata aktif, saudara, bukan kata pasif. Ini adalah bagian yang harus dilakukan oleh pohon itu supaya pohon itu terus bisa bertumbuh, supaya pohon itu terus bisa hidup. Untuk kita bisa hidup, kita harus aktif bekerja. Yang pertama, Tuhan meletakkan kita di tempat yang seharusnya. Yang kedua, bagian kita adalah kita harus berusaha. Kita terus-menerus mencari mata air. Seperti akar tadi, terus bergerak untuk mencari mata air, sumber makanan yang ada di bawah sana, supaya dia terus bisa hidup, saudara. Sama seperti kita saat ini, bagian kita adalah terus-menerus merambatkan akar-akar kita sehingga kita terus terhubung dengan sumber mata air, yaitu sumber kehidupan, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Kita harus terus melakukan bagian kita, kita berusaha sebisanya sehingga kita mampu menghadapi apapun juga yang ada di depan kita. Pergumulan-pergumulan, masalah kehidupan ini, kita terus bisa mampu menghadapinya karena kita terhubung dengan Tuhan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara. Tetapi kita bisa sepenuhnya terpaut, kita mengandalkan Tuhan kita. Matius 11 ayat yang ke-28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan menyegarkan engkau." Firman Tuhan berkata, mari kepadaku. Tuhan membuka dirinya selebar-lebarnya kepada setiap kita, anak-anaknya yang membutuhkan Dia. Tuhan mempersilahkan kita untuk datang kapanpun juga.
Tuhan juga menjanjikan memberikan kesegaran, memberikan kelegaan kepada kita, saudara. Karena Tuhan tahu kita tidak bisa sendirian. Terus-menerus mencari mata air supaya kita bisa hidup. Selanjutnya adalah pada saat kita merambatkan akar-akar kita menancapkan akar-akar kita sehingga semakin dalam masuk ke dalam tanah, supaya pohon yang ada di atasnya bisa terus bertumbuh tinggi, berbuah lebat, daunnya sangat banyak. Ada banyak burung-burung atau mungkin binatang-binatang lain yang bersarang di dalamnya. Kita bisa menjadi berkat untuk yang lainnya. Seperti pohon kurma tadi, pada saat bijinya ditanam, diletakkan batu yang besar di atasnya supaya dia tidak langsung naik, tetapi supaya akar-akarnya merambat ke bawah, akar-akarnya terus berusaha bukan hanya mencari sumber mata air, tetapi terus pegangan masuk ke dalam sana, supaya suatu saat pada saat pohon itu sudah berdiri, batu tadi sudah tergulingkan dan pohonnya mulai naik ke atas. Dan pada saat badai datang, pada saat cuaca ekstrim melanda tempat itu, dia tetap bisa kokoh berdiri, saudara. Tidak akan tercabut dari tempat itu. Kenapa? Karena akar-akarnya sudah masuk ke dalam, pegangan di dalam tanah sana kuat-kuat, tidak mudah tercabut. Cuaca se-ekstrim apapun juga dia tetap eksis, saudara. Sama seperti kehidupan kita, pada saat kita merambatkan akar-akar kita, menancapkan akar-akar kita kuat di dalam Tuhan, iman kita kuat di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan. Godaan boleh datang, permasalahan boleh datang, tetapi percayalah kita akan tetap kuat. Angin yang meniup kita itu bisa saja menggoyangkan kita, tetapi kita tidak akan sampai tercabut, saudara. Ya, kita senantiasa menancapkan akar-akar kita. Suatu saat saya berjalan-jalan di suatu tempat yang banyak pohonnya, di suatu tempat yang banyak tumbuh-tumbuhannya. Di depan saya ada tanah yang turun, seperti patah seperti itu, kurang lebih sepinggang saya tingginya. Pada saat itu saya memutuskan untuk mau turun di tempat itu. Pada saat saya melompat, badan saya tertahan oleh tanaman yang merambat itu. Tidak besar, saudara, tidak sampai sebesar jari kelingking saya tanaman itu, tetapi mampu menahan tubuh saya. Pada saat saya turun dan saya berusaha menarik tanaman merambat itu, dan apa yang saya lihat, saudara? Yang kelihatan hanya kecil, dan memang kecil, saudara. Tetapi ada bagian tanaman itu yang masuk sampai ke dalam tanah sana, sehingga begitu kuat pada saat saya tarik tidak bisa putus, saudara. Kenapa? Karena akar-akarnya masuk sedemikian rupanya, sehingga tanaman yang kelihatan yang di luar itu bisa menahan beban berat tubuh saya, saudara. Tidak putus. Firman Tuhan berkata di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 bagian yang awal, saya akan membacakan di dalam terjemahan FAYH. Hendaklah saudara berakar di dalam Dia dan memperoleh kekuatan dari Dia. Berusahalah agar terus-menerus tumbuh di dalam Tuhan dan menjadi kuat serta bersemangat dalam kebenaran yang telah diajarkan kepada saudara. Mari kita menancapkan akar kita di dalam Tuhan, saudara. Sehingga apapun juga yang menghampiri diri kita, apapun itu, permasalahan apapun, kita bisa tetap kuat, saudara. Kita tidak jatuh. Kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita kuat di dalam Tuhan. Kita terus bisa menancapkan akar-akar iman kita di dalam Tuhan. Salah satu contohnya, seperti saat ini kita beribadah secara online, tetapi kita tetap harus serius dan menghormati hadirat Tuhan. Tidak sekedar menonton dari gadget kita atau hanya sekedar absen karena kita orang Kristen, kita harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi benar-benar kita mengikuti ibadah dengan segenap hati dan pikiran kita. Kita tinggalkan sejenak kesibukan kita,
Apa yang harus kita kerjakan? Sama seperti pada saat kita beribadah di dalam gedung gereja, kita bisa merasakan dan mengalami hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan lawatan Tuhan. Contoh yang lain adalah dengan kita tetap memperhatikan jam-jam doa kita, jam-jam pribadi kita bersama dengan Tuhan. Selanjutnya, merambatkan, spreads out, itu juga berarti tidak mudah menyerah. Spreads out, merambat itu harus terus-menerus dilakukan. Di sana mungkin ada batu-batuan, di sana mungkin ada tanah yang keras, tetapi akar itu terus berusaha merambatkan sehingga dia ketemu dengan mata air. Yang berarti adalah kerjakan. Itu berarti kita harus mengerjakan semaksimal mungkin bagian kita. Kita harus terus berusaha, tidak boleh malas-malasan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya Tuhan akan memberikan kreativitas, Tuhan akan memberikan kemampuan, Tuhan akan membukakan jalan-jalan yang terbaik untuk kita, saudara. Lakukan sebisa mungkin. Kita terus berusaha, kita belajar, kita berlatih, kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan sampai dengan batas kemampuan kita, sampai dengan batas kekuatan kita. Kenapa kita harus melakukan itu, saudara? Karena perbuatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita itu adalah bukti dari iman kita. Orang di luar sana tidak bisa melihat seberapa besar iman kita, seberapa besar kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi orang di luar sana bisa melihat perbuatan-perbuatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, dan itu adalah bukti dari iman kita. Yakobus 2 ayat yang ke-17 dan yang ke-18 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat yang ke-18, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Aku akan menunjukkan imanku dari apa yang aku kerjakan. Orang di luar sana nggak bisa melihat kedalaman hati kita. Tetapi orang di luar sana bisa melihat apa yang kita lakukan. Firman Tuhan juga berkata, biarlah orang-orang di sekeliling kita melihat perbuatan kita yang baik. Dan pada akhirnya mereka akan memuliakan Bapa kita. Saudara, mari kita perhatikan dua hal ini. Orang seperti ini yang senantiasa percaya akan kedaulatan Tuhan, yang senantiasa percaya akan kebaikan Tuhan, dan terus-menerus merambatkan akar-akarnya, dan terus-menerus berusaha sebaik-baiknya. Maka kalimat di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8 yang selanjutnya, yang berkata, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, itu akan menjadi bagiannya. Itu akan digenapi dalam kehidupannya. Mari saudara, tetap kita percaya kepada Tuhan kita, tetap kita melakukan bagian kita sebaik-baiknya. Percayalah, pada saatnya nanti, Tuhan sendiri yang akan mempromosikan kita. Tuhan sendiri yang akan menempatkan kita di tempat yang seharusnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita percaya bahwa persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus itu akan membuat kita semakin erat dengan Tuhan. Akar-akar iman kita semakin kuat tertancap di dalam Tuhan. Kita angkat roti yang merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita terima dalam nama Tuhan Yesus.
Kita angkat cawan yang merupakan persekutuan dengan darah Kristus, dan kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan sepanjang ibadah kami. Engkau menyertai dari awal hingga selesainya. Engkau memberkati kami, Engkau menganugerahi kami dengan segala yang terbaik daripada-Mu. Kami mengucap syukur untuk itu semua ya Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah ini, kami menerima berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Engkau akan terus naik dan bukan turun. Engkau yang akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan akan menyertai engkau. Firman-Nya yang akan menjadi terang bagi jalan-jalanmu, Firman-Nya yang akan melindungi setiap langkah kakimu, sehingga langkah kakimu tetap di dalam jalan-jalan Tuhan. Apapun juga yang kau kerjakan dengan dua tanganmu, Tuhan buat berhasil. Dan dimanapun engkau berada, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan menyertai engkau. Terimalah segala yang terbaik dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Rock Beloved, thank you for joining us. Keep watching Rock Samarinda Church Online next week on YouTube channel Rock Samarinda or My Rock application. Don't forget to subscribe and follow us on our social media. Commit everything you do to the Lord. Trust Him and He will help you. Happy Sunday, stay firm, and God bless you.